Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arba Fatunima. Saya dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Saya semester 5, kelompok A3. Di sini saya akan melakukan evaluasi sitostatika dengan cara Q&A. Oke, sekarang kita akan melakukan Q&A tentang sitostatika. Jadi ada sebuah pertanyaan yang akan dijawab bersama-sama. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan obat sitostatika itu? Jadi, obat sitostatika itu adalah obat yang sangat keras dan efek sampingnya pun sangat berbahaya. Dan pemberiannya itu harus hati-hati dan memerlukan kecermatan yang khusus. Istilahnya itu adalah kemoterapi. Lalu, untuk itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, apa efek samping dari obat VCR atau Vicristine? Jadi efek samping yang timbul dari obat tersebut itu ada konstipasi, lalu juga ada gangguan sensori, lalu ada alopecia juga, dan kelemahan otot dan neuralgia. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga, apa sih efek samping dari obat daunrobicin? Jadi efek samping yang ditimbulkan dari obat tersebut itu adalah vomitus, lalu ada diare, lalu ada stomatitis, lalu juga ada abnormalitas kulit seperti kemerahan dan hiperpigmentasi kuku dan kulit. Lalu yang pertanyaan keempat itu, apa aja sih fase pemberian obatnya itu, ada berapa fase? Jadi ada 4 fase dalam pemberian obat. Yang pertama itu fase induksi. Nah, fase induksi ini gunanya itu untuk membunuh sel-sel kanker yang berada dalam tubuh manusia, terutama dalam darah dan sumsum tulang. Lalu ada fase konsolidasi. Jadi fase konsolidasi itu gunanya itu untuk membunuh sel-sel kanker yang masih tersisa pada jaringan tubuh manusia yang telah dilakukan terapi setelah dilakukan terapi induksi. Lalu ada fase pemeliharaan atau reinduksi. Jadi fase ini itu dilakukannya itu gunanya itu untuk mencegah sel-sel kanker yang tumbuh kembali pada jaringan tubuh manusia. Dan yang selanjutnya itu ada fase maintenance. Jadi fase maintenance ini itu dilakukan pada pengidap kanker yang sel-sel kankernya itu sudah menyebar di sistem saraf pusat. Tahap persiapan untuk pemberian obat sitostatika itu apa aja sih? Oke, kita jawab ya. Jadi untuk tahap persiapannya itu kita mempersiapkan pasien terlebih dahulu dan kita mengkonfirmasi pasien. Selanjutnya menerapkan prinsip 7 benar obat. Lalu obat bisa kita siapkan terlebih dahulu di ruangan tersendiri ataupun di ruangan isolasi. Lalu meja itu dialasi dengan bahan kedap air dan dilapisi kertas penghisap air. Selanjutnya itu mempersiapkan obat-obatan emergensi seperti oksigen dan lain-lain. Selanjutnya mempersiapkan IV kateter yang cocok, spuit dengan cairan yang digunakan. Lalu mempersiapkan APD seperti masker, kacamata, lalu ada sarung tangan dan baju khusus. Dan tahap pelaksanaannya itu, yang pertama pastinya mencuci tangan dengan 6 langkah. Lalu memilih area penusukan yang tepat dan memakai alat APD. Nah, diusahakan tidak ada obat yang tercecer. Selanjutnya itu membuat label pada spuit dan memasukkan obat kemoterapi dan segera memonitor pasien untuk dipantau kondisinya setelah pemberian obat sitostatika. Untuk pertanyaan selanjutnya nomor 6, yaitu apa saja hal yang perlu diperhatikan saat pemberian obat sitostatika.
Yang pertama, hal penting yang perlu diperhatikan itu yang pertama ditempatkan di ruangan isolasi ataupun ruangan khusus. Lalu sediakan alat seperti APD, baju khusus, masker, terus topi, kacamata, dan lain sebagainya. Lalu melaksanakan tindakan dengan teknik aseptik. Lalu habis itu melaksanakan pendidikan kesehatan pada keluarga. Lalu bila memungkinkan alat makan dan alat medis itu disendirikan atau dipisahkan dengan alat yang digunakan oleh pasien. Untuk pertanyaan selanjutnya, nomor 7 itu, apakah boleh seseorang melakukan kemoterapi atau mengonsumsi obat sitostatika juga, mengonsumsi obat herbal? Jadi apakah boleh bersamaan mengonsumsi obat herbal dan obat sitostatika? Jawabannya boleh. Namun, jika obat herbal tidak dipilih secara ilmiah, hal ini dapat meningkatkan resiko interaksi obat herbal yang merugikan pasien dan dapat berpotensi mengganggu kemoterapi yang sedang dijalankan oleh pasien. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 8, bagaimana cara mengatasi efek kemoterapi? Yang pertama itu untuk mengatasi kelelahan dari kemoterapi itu dengan cara olahraga, terus habis itu mengonsumsi obat-obatan untuk mengurangi mual dan muntah, dan selanjutnya rajin-rajinlah cuci tangan untuk menghindari infeksi-infeksi yang lain. Pertanyaan nomor 9, bagaimana cara menangani jika terjadi tumpahan obat atau cairan saat dilaksanakan tindakan? Yang pertama itu membersihkan tumpahan dalam ruangan steril dapat dilakukan oleh petugas, atau meminta pertolongan pada orang lain dengan menggunakan kemoterapi spill kit yang terdiri dari membersihkan tumpahan di luar BSJ dalam ruangan steril, lalu meminta pertolongan dan jangan meninggalkan area sebelum diizinkan, lalu beri tanda peringatan di area sekitar, petugas penolong menggunakan APD, dan bisa mengangkat partikel kaca dengan menggunakan sendok dan ditempatkan di dalam kantong. Lalu serapan tumpahan cairan yang tumpah itu diserap dengan kasa penyerap, habis itu dibuang dalam kantong tersebut. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 10. Langkah apa yang tepat jika terjadi dekontaminasi akibat kontak dengan bagian tubuh, misalnya kulit? Yang pertama itu segera tinggalkan sarung tangan ataupun handscoot. Lalu habis itu segera bilas dengan air hangat, cuci tangan dengan sabun, dan bilas kembali dengan air hangat. Lalu jika kulit tidak robek, seka area dengan kasa yang dibasahi dengan larutan klorid 5%, dan bilas dengan air hangat. Namun jika kulitnya robek ataupun sobek, segera oleskan H2ON3%. Selanjutnya catat jenis obat dan siapkan antibiotik khusus serta tinggalkan APD. Segera laporkan ke supervisor dan lengkapi format kecelakaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.